Salam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Di channel saya ini saya akan membacakan sebuah buku karya Pramudia Anantatur dengan judul Keluarga Gerilya. Bab pertama atau episode pertama dengan tema Amilah tua dan anak-anaknya. Orang-orang tak resmi di waktu dan di tempat itu menamai daerahnya daerah merdeka. Dan bukannya tidak beralasan, mereka menamainya demikian. Memang sejak pendaratan Inggris dan Nica, tempat itu jadi salah satu garis pertahanan dan perbentengan rakyat. Dan bukan salah mereka kalau dengan diam mereka menamai daerahnya itu daerah merdeka. Setelah Inggris menarik diri dari Jawa dan pasukan Belanda menggantikannya, keadaan tempat itu belum lagi banyak berubah. Perubahan yang terasa sangat mengejut dan mendadak ialah di bulan-bulan sesudah lahirnya URI atau Uang Republik Indonesia, uang putih. Jatuhnya uang republik membawa jatuhnya garis perbentengan rakyat itu. Orang mulai kalang kabut, dan kemudian seorang demi seorang tak berani menjemput dirinya berjuang. Namun, di daerah yang dinamai daerah merdeka itu, pasukan yang pernah nampak di siang hari tua jua dengan apa yang disebutnya perjuangannya. Dan ini berlaku terus, tiada peduli dengan adanya aksi militer yang pertama. Daerah merdeka itu terletak di Bujujuran Gang Tengah, Jakarta, di sebuah rumah kajang terletak di sebuah gang yang melintangi Gang Tengah. Diamlah keluarga Amilah, karena Amilah yang tertua di keluarga itu, atau keluarga aman. Karena Samanlah yang mencari penghasilan. 1 minggu sesudah aksi militer pertama, keluarga itu pindah di gang di daerah merdeka itu. Ya, belum lagi lama, namun para tetangga telah berani mengecap Saman sebagai pemuda yang sebaik-baiknya di dunia ini, dan ibunya Amilah dicap mereka sebagai di jahanam, buaya, tangsi yang tak kenal kesopanan sebenang pun jua. Barangkali cap-capan itu hanya buat mengadakan perbedaan sifat antara ibu dan anak. Barangkali juga memang benar begitu, tapi yang jelas begitulah cap-capan para tetangga. Malam sekarang, rumah kajang yang didiami keluarga Amilah itu tak nyata bentuknya oleh liputan kegelapan malam. Hanya sinar pelita minyak tanah yang menerbosi lubang-lubang kajang jualah yang menunjukkan pada orang lalu lintas bahwa di situ ada rumah, ada keluarga manusia. Malam ini tak ubahnya dengan malam bulan tua, tak ubahnya dengan malam kemarin, gelap sungguh. Dan juga sebagai malam-malam biasanya, sebagai kemarin dulu, dan sebagai malam-malam selama 3 bulan ini. Malam yang tak ada penghibur hati buat Amilah. Dan Amilah, adalah seorang di antara berjuta-juta manusia yang disiksa oleh kebimbangan dan kebingungannya sendiri. Amilah merasa bahwa dirinya seoranglah yang paling celaka di dunia ini, dan ia merasa bahwa tak seorang pun di dunia ini yang sanggup menolong sesama manusia ini dalam penderitaannya yang terakhir. Sebab buat Amilah, penderitaan sekarang inilah penderitaan terakhir. Kapan ia menentukan putusan itu, ia sendiri tidak tahu. Pada tahun 1949 sekarang, tapi orang mengatakan Amilah bukan orang sekarang. Ia masih tetap orang dulu. 10-20 tahun yang lalu
ia dianggap oleh para tetangga tidak kurang dan tidak lebih dari di jahanam buaya tangsi yang dulu juga. Cuma lahirnya saja ia tak ketinggalan zaman, kata mereka, karena kulitnya sudah tua dan kecantikannya kabur sudah. Dan orang mengatakan juga ia sudah sebagai sapu induk tua. Dan kalau ia masih berguna, pastilah tinggal satu saja, jadi pupuk bumi. Ia tak bisa membaca, ia tak bisa menulis, karena itu ia tak pernah punya buku catatan. Dan ia pun takkan mengerti apa gunanya buku catatan sampai sekarang pun, tahun 1949. Ia masih tua, tak mengerti apa gunanya bisa baca tulis, dan karena itu pula ia tak tahu kapan ia menentukan putusnya, bahwa inilah penderitaan terakhir baginya. Tiap-tiap malam-malam yang sudah 3 bulan ini, bila deru-deram kota telah hilang, dan hanya nafas serta dengkur dan kerut gigi anak-anaknya saja yang terdengar. Mulai pula ia duduk termenung-menung menghadapi pelita di meja. Dalam keadaan demikianlah ia memanjangkan, melamun jauh dan berpikir juga sedikit, tapi tak pernah ia mendapat ketentuan dari segala yang sudah diangankan, dilamunkan dan dipikirkan, dan bahwa inilah penderitaan terakhir buatnya. Barangkali itulah satu-satunya putusan yang pernah ditentukannya selama hidupnya. Amilah yang terkenal itu berbadan tinggi, melihat-lihat bekas-bekas jasadnya, terjedak juga masa mudanya rupawan, tapi kini di jalannya tak segagah dulu lagi, dan orang mengatakan bahwa tegaknya sekarang sudah seperti tandanya sonder titik. Tahun-tahun peperanganlah yang menghancurkan badan, hidup dan kehidupannya, dan para tetangga dan para kenalan mengetahui belaka bahwa kian lama perempuan itu kian tolol di mata mereka. Ia sendiri tak pernah mendengar suara-suara seperti itu, dan sebagai orang lainnya yang dinamai tolol juga, ia tak tahu ketololannya, dan inilah yang sering menjengkelkan orang, terutama para tetangganya sendiri. Orang-orang pun menganggapnya sebagai kepala batu dari derajat yang penghabisan, dan mereka yang beranggapan demikian menjauhinya sungguh-sungguh. Oleh ketololan dan kepala batunya itu seringkali terjadi bentrokan-bentrokan kecil, dan inilah yang selalu membuat Amilah jadi masyhur di daerah tempat tinggalnya, seperti juga masyhurnya Stalin atau Roosevelt di dunia yang tidak betul-betul bulat ini. Jarang Amilah menampakkan diri dengan tiada berengut, dan buatnya sendiri menampakkan diri berarti cari musuh. Itulah sebabnya ia jadi orang penyendiri. Sekiranya ia terpaksa juga menampakkan diri, dan dengan muka yang jernih pula, gampang saja orang-orang mengetahui kandungan hatinya. Ada maksud meminta tersembunyi dalam dadanya. Ya, dalam dadanya yang dilapisi sepasang buah dada lusuh, selusuh kantong yang hampir kosong, dan tidaklah akan berlebih-lebihan kalau dikatakan begini. Buah dadanya telah jatuh lengket pada kulit dada, seperti juga halnya dengan pegunungan kendeng lengket pada bumi Bojonegoro. Dan dengan bertambah buruknya buah dadanya yang dulu sangat menarik itu, harapan-harapan baiknya pun turut-turut jadi buruk pula. Malam sudah sepi sekarang, bulan tidak timbul, dan harapan pun tak menyala. Harapan telah lama mati dari keluarga manusia itu, dan sekiranya masih ada, maka itu adalah harapan yang membuta tuli. Aman, Saaman, pemuda yang guru keluarga itu, tak juga datang selama 3 bulan ini, dan tak ada kabar yang datang. Tidak ada sekalipun yang sejelek-jeleknya. Pelitanya menjala gelisah. Pelita sebagai pelita-pelita yang lain. Pelita yang melembangkan kemiskinan keluarga manusia. Nyalanya merah kuning, dan semua
Bayangan dalam rumah itu menggetar apabila api itu dipuputi angin. Lihat, Amilah sudah duduk di kursinya. Kursi keluarga yang tinggal satu-satunya menghadap pintu. Pandangannya kabur lekat pada pintu itu. Pintu jalan keluar masuk segala harapannya yang kosong. Dan pasang matanya yang kabur itu selajak mata anjing mengagumi bulan. Dengung dan keributan lalu lintas kota bertambah tenanglah kini. Dan dalam 10 menit itu ia masih duduk demikian. Kemudian dari belakang kursinya terdengar bunyi tikar tertarik oleh kaki. Ia tak juga bergerak dari tempatnya. Kemudian lagi terdengarlah suara di sampingnya. "Mak," kata anaknya Salamah yang berumur 19 tahun. "Mak," terdengar lagi. Waktu panggilan itu tak disahut juga oleh Amilah. Gadis Salamah mengeraskan panggilannya sambil mendekati. "Mak," katanya. Barulah Amilah bangun dari angan-angannya dengan muka keruh di panjangannya Salamah. "Engkau bangun lagi," katanya menusuk. "Emak," kata Salamah lagi. "Bajuku hilang lagi." Dan pipinya dimerahi oleh cahaya pelita dan matanya mencinarkan kekesalan hati. Amilah mengalihkan pandangannya dari anaknya ke pintu. "Engkau tak pernah hati-hati," gerutunya, dan gadis itu mau mempertahankan diri dari dakwaan itu. Tapi Amilah berkata lagi, "Anak sudah begitu besar tak bisa mengurus pakaiannya sendiri. Anak sudah begitu besar, sudah suka sama laki." "Emak, aku tak pernah main-main dengan laki," Salamah membela diri. "Belum juga bisa menyimpan pakaiannya sendiri." Amilah menyambung gerutunya. "Dan kalau pakaianmu hilang lagi, katanya agak keras. Mau kau sembunyikan di mana tetekmu itu?" Nampak gadis itu menahan getaran hatinya yang tertusuk. Nampak juga badannya menggigil sedikit. Pipinya yang dimerahi cahaya pelita itu kini jadi merah jambu dan matanya berkaca-kaca. Ia suka menitikkan air mata oleh kesedihannya, sekalipun kesedihannya itu tak berarti, oleh terharu, terutama oleh tusukan-tusukan yang melukai hati. Dan kali ini ia menitikkan air mata pula. Ia tahan mendengar ucapan bunga yang terakhir itu. "Aku tak pernah main-main dengan laki," katanya lembut. "Mataku cuma di kepalaku." "Mah," kata emaknya tak peduli. "Itu pun kubawa kemana-mana. Tapi engkau memang sudah perawan sekarang. Perawan tua, perawan kolot. Barangkali karena engkau perawan kolot, itulah bajumu hilang." Salamah tak berani berkata dan mempertahankan diri lagi. Dan ia tahu betul emaknya tak boleh dilawan kalau ia tak mau mendengarkan caci maki lebih lama. Namun masih jua hatinya terluka. "Kakakmu Aman membelikan baju itu dengan keringat yang ditaburkannya di seluruh Jakarta. Tapi engkau yang sudah suka sama laki ini belum lagi punya otak, belum lagi bisa menyimpan pakaiannya sendiri," kata Amilah dengan tiada tekanan. Tiba-tiba suaranya jadi tajam. Aku pikir engkau ini buaya laki juga. Kau. Dan tentangnya Salamah dengan ganas. "Kemana perginya pakaianmu itu? Kalau tak kau jual, mesti kau jual. Mesti uangnya kau berikan pada buaya-buaya kering itu. Kukira ada maling di rumah ini," kata Salamah tertegun-tegun menghindari serangan ibunya. "Maling!" Tajam-tajam Amilah menentang mata anaknya. "Katakan lagi maling. Ayo, katakan lagi maling." Salamah tak menjawab. Kemudian Amilah tertawa getir. "Maling," katanya. "Maling mau datang kemari. Cuma maling edan mau kemari. Kemarin baju Hasan hilang. Kemarin dulu bebek mini juga." Amilah berdiri tapi diam saja. Kemudian ia duduk lagi. Perlahan-lahan pandangannya dipindahkan lagi ke pintu. Tenang sebentar. Mendadak ia memandang anaknya sekali lagi dengan pandang kesal gemas. "Engkau kan sudah besar, engkau kan sudah perawan, tua, kolot, sudah perawan, tua, kolot.
sudah suka sama laki, kau kan bisa juga mengurus pakaian adik-adikmu, kata Amilah. Cepat-cepat aku ditengahi. Coba, siapa sekarang yang belikan pakaian kita? Aman. Oh, aman. Saman, anakku. Tiba-tiba suaranya jadi murung. Mengapa engkau tak pulang juga? Mengapa? Tak ada yang tahu ada di mana. Tak ada yang bisa cari duit sekarang. Sekarang suaranya jadi kasar lagi dan mengandung tantangan. Engkau tak bisa cari apa-apa. Dan orang begini banyak, Hasan, Mimi, Imah, engkau dan aku. Orang 5, dan tak ada yang cari kerja. Engkau tak bisa cari rezeki. Biasamu cuma menghilangkan pakaian, katanya cepat-cepat. Kemudian ia berhenti kecapaiannya. Akhirnya ia teruskan dengan irama menyesali diri sendiri, pelan seperti pada dirinya sendiri. Ah, ujarnya, mengapa aku tak belajar kerja waktu muda? Mengapa? Dan mengapa aku jadi perempuan tangsi? Mengapa aku dulu selalu berpikir tak ada hidup yang lebih menyenangkan daripada ditangisi? Sekarang, apa sekarang? Oh, perempuan tua, tak ada harganya ditangsi. Dan aku sudah tua. Ia diam sebentar, berpikir lama. Kemudian suaranya jadi dalam dan perlahan seperti kuning merah. Kemudian suaranya jadi dalam dan perlahan seperti kucing marah. Mengapa aku selalu berpendapat hidup senang ialah hidup bermalas-malasan? Dan mengapa aku jadi tua sekarang? Mengapa? Ini umur tua memang jahanam. Tua yang tak laku-laku bagi kesenangan dunia. Matanya terkatup menghindari pandang anaknya yang sudah mulai dewasa itu. Dan tiba-tiba saja ia merasa iri hati pada kemudaan anaknya. Mak, kata Salamah, hati-hati. Keadaan kita buruk sekarang. Amilah tak menengahi. Bolehkah aku besok pergi kerja? Amilah mengangkat pandang menentang mata anaknya. Apa? Bentaknya. Bilang sekali lagi. Ayo, bilang sekali lagi. Pergi kerja, kata Salamah. Pergi kerja kemana? Di kantor cetak orang Tionghoa. Engkau tak bisa kerja, kata Amilah menghina. Barangkali aku bisa dapat kerja di sana, dapat makan siang sekali, dapat pembagian pakaian dan beras, dan tiap minggu menerima gaji. Biarlah mula-mula sedikit. Bolehkah aku pergi? Sebentar, Amilah terpikat oleh perkataan itu, tapi belum lagi hatinya terlunakan betul-betul. Kecurigaannya telah menggelombang dan garang ia berkata sebagai tuan toko yang pegang distribusi pada langganannya. Engkau, katanya, kalau pergi mesti bukan mencari kerja, bukan mencari rezeki, tapi barangkali mending untuk belanja kita, Mak. Cari lagi, mau bersuka-sukaan terus, kata Amilah tak peduli. Buat beli pakaian sedikit-sedikit, Mak. Barangkali juga Hasan, Mimi, dan Ima bisa sekolah lagi, kata Salamah. Terus bersuka-suka, susul Amilah, dan pulang-pulang tak membawa apa-apa. Mak, aku selalu menghargai nasihat Kak Aman. Bagaimanapun juga buruknya keadaan kita, Hasan, Mimi, dan Ima harus belajar terus. Kalau bukan karena itu, sudah lama aku pergi dengan kakakmu Mimin dan Maman masuk tentara di pedalaman. Tapi adik-adikmu harus terus belajar, dan aku harus tinggal di Jakarta dengan engkau semua. Jadi, Mak, Amilah masih jua tak peduli pada omongan anaknya. Segera ia menyusulkan suaranya. Dan engkau ini pulang-pulang tak membawa uang. Engkau ini pulang-pulang hanya membawa anak. Tahu? Dibukanya matanya lebar-lebar dan mensuk Salamah dengan pandangannya. Oleh pandang itu, Salamah menundukkan kepalanya dan merubah letak kakinya. Tahu, bentak Amilah gerang. Tahu. Amah, Salamah yang lembu hati itu, pilu hatinya oleh kekerasan emaknya sendiri. Kembali kedua pipinya diseberangi 2 titik air mata. Ia menunduk dalam. Yang terbayang dalam ingatannya ialah kakaknya yang tertua, Saman. Dan kakaknya inilah yang selalu bisa menghargai dirinya, menghargai Mimi, menghargai Imah, dan juga menghargai Hasan yang berumur 8 tahun itu.
Kakaknya yang selalu sopan sekalipun terhadap adiknya yang jauh lebih muda, sama selalu menerangkan hal-hal yang bagus dan baik. Kekasaran emaknya pun luluh oleh kehalusan Saman. Ia ingin Saman pulang, hidup di antara adik-adiknya lagi, dan sandiwara kemanusiaan dalam bayangnya itu sebentar saja bermain. Kemudian padam lagi, dan nampak pula oleh matanya ibunya sendiri yang begitu kasar padanya. Ia mengeluh. Sebentar, ia menengok ke belakang, ke balai panjang tempat tidur bersama keluarga itu. Panjangnya berhenti pada Aminah. Fatimah yang berumur 16 tahun. Ia sangat kasih padanya sekalipun ia 3 tahun lebih tua daripadanya. Perbedaan umur yang biasanya menerbitkan perlombaan di antara kakak beradik wanita. Salamah amat kasih padanya, sebagaimana Saman mengasihinya. Ia takkan mungkin lupa pada ramalan kakaknya bahwa kelak Fatimah akan jadi pendekar wanita, karena bukan saja cerdas dan cepat pikir, tapi juga berbudi, berwatak dan besar kemanusiaannya. Kemudian pandangnya melintasi tempatnya sendiri yang kosong. Kemudian pada adiknya yang bungsu, Hasan. Sementara itu Amilah memandang anaknya tajam-tajam. Iri hatinya bertambah menjadi-jadi melihat kecantikannya anaknya. Kecantikannya sendiri yang direbut anaknya, dan meledaklah suaranya. Menangis, katanya. Cih, perawan tak tahu malu. Aku tak pernah menangis waktu sebesar kau ini, tahu? Ia diam sebentar, dan Salamah kembali memandang ibunya. Mulut ibunya pandang yang kabur karena matanya sebab. Amilah mau meneruskan ledakannya, tapi tiba-tiba ia terdiam, terpesona oleh paras anaknya. Baru sekarang diperhatikannya betul-betul anaknya itu. Mata yang indah, kebiru-biruannya, dan masih juga nampak bening dalam cahaya pelita yang suram itu. Mulutnya yang penuh dan bagus bentuknya, rambut yang agak kemerah-merahan. Mata itu, rambut itu, mulut itu, katanya dalam hati. Bukanlah aku punya, juga bukan dari Paijan, lakiku, bukan. Dan ia pun ingatlah pada masa senang yang sudah lama silam. Hampir saja 20 tahun yang lalu. Mata, hidung, mulut, dan rambut itu, sambungnya dalam hati. Juga kulit dan bentuk badannya memang bukan dari aku dan Paijan. Ia tersenyum senang. Terangkini dalam bayangannya orang yang disebutnya Letnan Geder-Geder. Ia tak bisa menyebut namanya dengan cepat, namun nama itu pun tak kalah penting buatnya. Yang penting orangnya, badannya, dagingnya, daging yang putih yang sudah memberi kesenangan padanya. Waktu itu Paijan, lakinya, didetasir selama 2 bulan di Pare, dan dikala itu ia sendiri ada di sebuah tangsi di Sulawesi. Dan kini Letnan Geder-Geder itu pindahlah ke Diri. Salamah, anaknya. Dan Salamah ada di depannya sekarang, perempuan cantik, gadis dan muda. Tiba-tiba hilanglah senyumannya, hilanglah kesenangan dalam ingatannya. Mukanya berkerut, kembali iri hati membakar hatinya. Kemudian itu kurang ajar sekali. Menjalakan iri hatinya perlahan-lahan, kebenciannya pada Salamah menjadi-jadi. Waktu aku sudah besar, engkau ini, katanya garang. Tahu, aku sudah melahirkan Aman. Ia tak meneruskan bicaranya, menyebut nama orang yang sangat dikasihinya. Itu ia jadi terdiam. Kembali matanya merenungi pintu. Di jalan masuk keluar rezeki dan harapannya yang kosong. Kedua-duanya berdiam diri sekarang. Nafas anak-anak yang tidur di balai di belakang, mereka tenang bersaut-sautan. Dan lalu lintas kota matilah sekarang. Rasa-rasa kesunyian sekarang lebih kesenjapan di abad yang lalu. Sebelum Salamah bisa berbuat apa-apa, air matanya yang terakhir telah kering. Ada juga ia merasa kekacauan dalam batin ibunya, tapi ia tak mengerti bahwa kekacauannya itu ditimbulkan oleh ketenangan pada bapaknya, yaitu Letnan Geder-Geder, dan oleh kemudian dan kecantikannya, dan oleh ketuaannya sendiri. Sebentar ia mengawasi kulitnya yang lebih putih daripada kulit saudara-saudaranya.
Masalah yang ia selalu tak bisa mencari di jawabannya. Sampai kini pun ia tak tahu bahwa ia bukan anak bapaknya yang resmi, Kopral Paijan. Ia belum lagi tahu bahwa ia anak Letnan Geder-Geder, Bapak Gelap. Kembalilah pikirannya melayang pada suara orang-orang yang mengejek emaknya, Buaja Tangsi. Dan oleh pikiran itu, ia merasa celaka dan tidak berarti hidup di dunia ini. Perasaan celaka itu selamanya lenyap bila ia teringat akan perkataan Saman. Manusia tak bertanggung jawab atas kelahiran anak-anaknya. Apabila ada bayi yang lahir, dia pun makhluk Tuhan juga. Ia mengeluh dalam, kemudian berkata, "Mak," panggilnya khawatir. Amilah tak mau meladeni, ia tetap merenungi pintu. Dari jauh terdengar tiang listrik dipukuli 12 kali. Jam 12 malam, hari tadi matilah, hari baru lahir. Tapi penderitaan manusia tak pernah berganti. Ia tetap muda sebagai angin, dia tetap berkuasa sebagai matahari. "Mak," ulang Salamah lebih pelan. Amilah memandang padanya, mukanya berengut, berkata kasar, cerewet katanya. Apalagi?" "Mak," kata Salamah bersopan-sopan. "Mengapa emak selalu marah-marah saja padaku?" Ia diam menantikan jawabannya, tapi jawaban itu tak didapatnya. Kalau emak mengerti maksudku, kalau emak menginginkan aku pergi mencari kerja, menginginkan sejak Kak Ama ditangkap Belanda, barangkali keadaan kita tak seburuk sekarang ini. Ia terdiam lagi, tertahan oleh perasaan yang mendesak dalam dadanya. Ia menunggu lenyapnya kesesakan itu, kemudian berkata lagi, "Tapi emak selalu marah padaku bila aku menyampaikan apa yang baik pada emak." Emak selalu marah-marah dan maki-maki. Dan Amilah merenungi pintu lagi. Tak sudi ia mendengarkan kata orang. Apalagi kalau orang itu anaknya sendiri. Anak kemarin dulu. Namun lain halnya bila ia berhadapan dengan Saman. Saman luar biasa buatnya. Dan dalam segala-galanya, ia tak tahu mengapa begitu. Hanya yang ia tahu, ia seorang bapak si Aman ialah satu-satunya laki yang sungguh-sungguh dicintainya. Padanya lah ia menyerahkan perawannya di Tangsi, kota raja. Ia anak kolong, anak Tangsi. Dan buat anak kolong hampir-hampir tak ada pantangannya dalam hidup manusia. Tapi orang yang dicintainya itu Sepandri Beni, terbunuh waktu mengadakan patroli di daerah Aceh. Dengan tiada berpendengar, Salamah meneruskan bicaranya. Suara permohonan kemanusiaan yang menghibah-hibah. "Mak," katanya, "Kak Aman bilang padaku bahwa aku harus menghormati dan menghargai orang tua. Menghormati dan menghargai emak. Mak, kalau bukan anak-anakmu sendiri yang membuat begitu, siapakah yang akan berbuat begitu? Siapa lagi orang di dunia ini yang sudi? Siapa? Tapi pada kami, emak masih juga marah-marah saja. Emak selalu memaki-maki. Kami selalu menerima kemarahan dan cacian itu dengan kesendirian yang terlalu mengsasarakan. Pada orang lain, emak tak bisa berbuat begitu. Kalau emak berbuat juga, emak mencari musuh. Emak engkau selamanya mencari musuh di mana saja setauku." Ia diam meneguk udara malam-malam besar. Kemudian meneruskan dengan suara lebih lembut lagi. "Emak, aku ingin sekali melaksanakan apa yang sudah dikatakan dan dijalankan oleh Kak Aman. Adik-adik harus disekolahkan terus. Dan aku sanggup, aku tamatkan sekolah rakyat. Aku bisa baca tulis dan aku bisa bicara Belanda. Dan selama ini Kak Aman turut mengajar aku juga. Mengapa aku tak kan sanggup membelanjai keluarga kita? Hanya saja aku tak punya pakaian, tapi pakaian bagus tak begitu perlu untuk kerja di bagian menempelkan etiket dan melepas kertas. Kawanku si Jaja sudah menjadikan atau aku kerja saja di pabrik sabun. Asal emak memberikan izin." "Mak, berilah aku izin." "Izin saja, mak." Ia diam lagi menantikan jawaban yang dipertimbangkannya. Tapi Amilah tiada juga merhatikan suara itu. Ia tetap merenungi pintu dalam kebayanya yang terbuat dari kelambu militer itu. Ia nampak bertambah tua lagi. Umurnya 41 tahun, tapi tahun-tahun peperangan itu menuakannya 41 tahun. Tapi tahun-tahun peperangan itu menuakannya 15-20 tahun lagi. Ia sudah sangat tua. Gadis itu memohon perhatian lagi. "Mak," sabutnya. Tapi perhatian itu tak juga didapatnya. Kak Aman yang tak berbuat apa-apa ditangkap. Apalagi Kak Imin dan Kak Maman yang sudah nyata prajurit gelia. Kita wajib bersyukur karena dia tak datang. Kak Amah, tapi kita sudah di saat harus ditolong, bukan? Siapakah yang harus menolong kita? Kita sendiri, Imah, kita sendiri. Dan orang-orang lain pun harus menolong dirinya sendiri dulu. Hanya Mas
Darsono lah satu-satunya orang yang sudi menolong kita dengan sebagian dari liang gajinya. Mas Darsono orang baik, moga-moga dia jadi suamimu kelak. Kak, kita hanya bisa berdoa, Imah, hanya berdoa saja. Kedua gadis kakak beradik itu berdiam diri, dan perasaan sepi dan terpencil menenggelamkan kedua makhluk belia itu. Dan di daerah kaki keduanya, Amilah masih dalam keadaannya, memanjang angan menurungi pintu. Tapi belum tak ada putusan apa-apa yang didapatnya, dan malam kian menipis. Dua kali terdengar truk militer menderum di jalan gang tengah. Zaman perang gini, dan zaman perang cuma menghargai apa yang berhubungan dengan urusan perangan manusia dan kemanusiaan merimba. Pelita masih juga menyala, sinarnya yang kuning merah menebal tipis, dan kini agak meredalah kepiluan kedua gadis itu. Selama mengeruai pelukannya dan berkata perlahan seperti membanding-bandingkan nasibnya, si Ami dan kawan-kawanku lainnya bilang, mereka ingin punya anak, tapi mengapa kita jadi begini? Alangkah berbahagialah ibu bapak yang mengasihi anak-anaknya, alangkah berbahagia mereka yang punya orang tua yang baik pada mereka. Fatimah mendengarkan ucapan kakaknya itu dengan hati-hati. Perlahan ia menyambung perkataan kakaknya. Ucapan yang mendekati sumpah. Aku tak mau jadi ibu. Aku tak mau jadi ibu yang kejam pada anak-anaknya. Aku mau mengasihi mereka, mengasihi lebih daripada segala makhluk di dunia ini. Aku mau mengajari anak-anakku kelak yang baik-baik saja, dan tak kubiarkan mereka menanggung sengsara di dunia ini. Sekali lagi, Salamah memeluknya berkata lemah, engkau akan jadi ibu yang baik, Imah. Moga-moga engkau jadi istri yang baik bagi suamimu, dan engkau pun akan mendapatkan suami yang baik pula. Tuhan, Imah, menitipkan orang baik hanya untuk orang baik, dan orang jahat hanya untuk orang jahat. Ia diam sebentar dan membelai-belai rambut adiknya, berkata lagi, besok kita pergi kerja, Imah, aku dan engkau sendiri di waktu senggang di sore hari. Harus menambah pengetahuanmu. Engkau harus ingat selalu pada perkataan Kak Aman, di dunia ini tak ada tempat untuk orang bodoh dan sakitan. Karena itu engkau harus belajar, engkau harus juga melihara tubuhmu baik-baik. Ya Kak, jawab Fatimah takzim. Moga-moga engkau berbahagia kelak. Tidak, bukan moga-moga lagi, engkau pasti berbahagia. Ya, dia melihat ke sudut, tapi Saman tak ada di situ sebagai biasanya. Bannya juga sudah tak ada, disita bersama-samanya. Ia mengeluh dalam, kemudian meneruskan bicaranya. Dan kalau datang saatnya engkau berbahagia, engkau pasti ingat pada adik-adikmu, bukanlah begitu, Imah? Tentu Kak, tentu. Betul, Imah, engkau harus ingat pada adik-adikmu, kasihanilah mereka itu. Kak Aman tak pulang-pulang juga, Kak Mimin dan Kak Maman tak boleh kita diharapkan pulang. Serahkan kakak kita yang dua orang itu pada nasibnya, pada perjuangannya. Aku tak mengerti mengapa Kak Aman satu-satunya pelindung kita ditangkap, dan aku lebih tak mengerti lagi karena dia pernah bilang padaku begini, Amah, barangkali pada suatu kali aku harus meninggalkan engkau semua. Aku tak akan mengatakan mengapa, tapi bila keadaan itu datang juga, engkaulah Amah dan adikmu Imah yang harus melindungi adik-adikmu. Kemudian ia diam mengingat-ingat. Begitulah katanya. Salamah meneruskan, engkau mau melakukan nasihatnya, bukan? Engkaulah satu-satunya yang diharapkan Kak Aman. Engkau saja mengerti Kak, kata Fatimah terharu. Dan kata Kak Aman selanjutnya, ia menyambung bisikannya mengulangi kata-kata Saaman. Aku tahu juga engkau akan mendapatkan kesulitan dari emak, tapi jangan takut. Amah semua harus kukerjakan, engkau dan Imah, dan jangan lupa hormati dan hargai selalu emakmu yang sudah tua itu. Jangan sakiti hatinya. Ia diam lagi tertahan oleh sedan tunggal meneruskan, mengertikah engkau? Ya, bisik Fatimah. Syukurlah Imah, aku tahu Mustafa itu sangat baik padamu. Dia jujur dan berbudi, tapi engkau baru berumur 16. Engkau belum mempunyai niat untuk berumah tangga, bukan? Fatimah menggelengkan kepalanya. Belum. Mustafa masih bersekolah dan engkau pun masih harus belajar terus. Kelak engkau mempunyai keluarga terpelajar, dan itu baik sekali. Terima kasih Kak, dan Mas Darsono pun baik padamu dan pada kita semua. Moga-mogalah dia bisa menjadi pengganti Kak Aman, susul Fatimah setengah mendoa. Ya Kak, Aman pun sudah memberi izin pada kami untuk menikah. Engkau tahu Imah, sekarang aku sudah dewasa, 19. Moga-moga terkabul segala yang kita cita-citakan. Sudah larut malam sekarang.
Besok kita cari kerja, tidurlah Ima. Fatimah nurut. Ia berbaring meninggalkan Salamah di sampingnya. Sebentar matanya masih berkedip-kedip mengawasi emaknya yang merenungi pintu. Kemudian mata itu kian lama kian pudar. Tapuknya nampak kian tebal dan turun melawan ke bawah. Akhirnya sepasang mata itu pun padamlah. Fatimah tertidur. Salamah berbaring sendirian sekarang. Ia merasa terpencil, terlampau sunyi di sekelilingnya. Sebentar ia melihat emaknya, perempuan tua yang menunggu pintu itu tiba-tiba terbuka dan Aman datang membawa uang sebagai biasanya. Hanya sebentar saja Salamah mengawasi emaknya. Kemudian ia bertiarap dan mengalaskan pipinya di pantal. Matanya menerungi sudut yang gelap, tempat velvet Saaman yang kini kosong. Dari sudut itulah ia menerima ajaran-ajaran dari Saaman, tapi suara ajaib itu kini tak terdengar lagi. Suara yang bermukjizat itu mati sudah, mati untuk keping-kepingnya, tapi hidup terus dalam pikirannya, dalam ingatannya, dalam jiwanya, dalam kenangannya untuk selama-lamanya. Perlahan-lahan matanya tertutup, kenangannya melela. Ia terkenang pada malam waktu Saaman ditangkap dengan muka merah oleh kecapaiannya dan baju basah oleh keringatnya. Saaman masuk ke rumah. Banyak rezeki hari ini, Kak? Ia bertanya. Dan dengan suara murung pemuda yang berumur 24 tahun itu berkata, hari ini tak begitu baik, Ama. Barangkali besok kita mendapatkan rezeki banyak. Setelah berkata demikian, pemuda itu berbaring di velvetnya dan tak ada seorang pun yang mendekat. Ia tak mau diganggu sebagai biasanya. Ia bangun seperempat jam kemudian dan mandi dengan air panas yang sudah disediakan. Dan barulah ia boleh diajak bicara. Mula-mula ia pergi ke meja tempat Fatimah, Sulami, dan Hasan belajar. Imah, katanya pada Fatimah, bagaimana pelajaran hari ini? Dan Fatimah menjawab, bahasa Belanda aku dapat 7, Inggris 9, aljabar 8. Senangkah hatimu, Kak? Saman pun berkata gembira, hehe, nanti kalau engkau lulus dari SM dengan baik, engkau meneruskan di SMA. Ia mengawasi Fatimah dengan pandang pengasih. Engkau mau jadi apa kalau sudah dewasa, Imah? Engkau pasti punya cita-cita, bukankah begitu? Kemaluan-kemaluan Imah menjawab, kawan-kawanku mau jadi officer, mau jadi pilot, mau jadi wartawan, ahli musik, profesor, dokter, mister, dan engkau? Saaman memotong. Fatimah jadi lebih kemalu-maluan berkata, tak tahulah aku, Kak. Mengira-ngira kan pun aku tak bisa, hanya aku selalu berusaha jadi orang baik dan berguna buat kebaikan. Ia masih ingat, waktu itu mata kakaknya Aman jadi kemerah-merahan oleh terharu di dekatnya Fatimah dan diusapnya pada rambutnya. Dan berkatalah ia sebagai pendeta merestui, ya, engkau akan jadi orang baik dan berguna buat kebaikan. Tapi jangan lupa, engkau harus belajar terus sampai tahu dan mengetahui dunia yang penuh dosa dan kelaliman ini. Ya, Kak, aku mengerti, jawab Fatimah. Kemudian Saaman mendekati Sulami berkata bergembira, dan engkau, Mimi? Hitumu masih juga dapat 3. Kemaluan-maluan Sulami menjawab, hari ini bukannya 3 lagi, Kak, turun-turun jadi 2. Saaman tertawa terbahak-bahak. Kemudian bertanya, sayang, mengapa jadi begitu? Tak tahulah aku, Kak. Barangkali aku memang bodoh. Ya, barangkali memang bodoh. Tidak, engkau tak boleh putus asa, tahu. Dan itu namanya putus asa. Putus asa tidak baik. Barangkali matamu sakit dan kepalamu pusing untuk membaca. Kemaluan-maluan Sulami hilang dan berkatalah ia gembira. Betul begitu, Kak. Betul begitu. Sudah lama itu kubilangkan pada guruku, tapi Pak Guru bilang itu cuma alasan saja, katanya. Barangkali matamu tak sehat. Besok engkau jangan bersekolah dulu. Baiklah, kau periksakan matamu di rumah sakit. Barangkali kau perlu kacamata, Kak, kata Sulami senang. Tiba-tiba kenang-kenangan Sulami mati pada. Ia mendengar kursi tempat duduk ibunya berkelait. Ia berbaringlah sekarang. Kepalanya diangkatnya sedikit untuk bisa melihat emaknya. Amilah sedang menggelengkan kepala. Sanggulnya yang tipis itu terluai jatuh di punggung. Kedua sikunya bertekun di meja dan mukanya terletak di lemah tangan. Perlahan ia meratap. Aman, katanya ngilu. Aman, Saaman anakku. Ia diam dan napasnya mendesak-desak. Kemudian terdengar lagi, di mana engkau? Di mana? Kapan engkau kembali? Kapan? Ia diam lagi dan waktu kepalanya ditegakkan, air matanya tak ada di matanya. Matanya tetap kering. Ia tetap Amilah yang dulu juga.
keras bagi batu. Aman, aman. Suaranya kian lama kian pelan. Kemudian tak terdengar sama kali, dan kembali ia terdiam diri sambil menunggu pintu lagi. Perlahan selama meletakkan kepalanya di bantal, berbisik ia mendoa, moga-moga selamatkanlah Kak Aman yang baik itu. Kak Aman, katanya seperti betul-betul seaman ada di depannya. Segala kebaikannya dan budi membuat kami selalu terkenang dan mengharapkan engkau pulang kembali. Moga-moga engkau selalu selamat dalam lindungan Tuhan yang Maha Besar. Ia diam. Bersamaan dengan diamnya, kenangan mulai pula mengawang dalam liatnya. Lihat, kini Saaman mendekati Hasan. Ya, pada malam ia ditangkap Mr. P. Itu 3 bulan yang telah lalu. Hei Hasan, jagoku, kata sambil tertawa-tawa. Mengapa matamu bengkak begitu? Mesti engkau berkelahi tadi. Hasan jadi takut. Berkatalah ia berkata diri. Bukan salahku, bukan salahku. Aku berani bersumpah, sungguh mati kalau Allah potong Saaman. Anak sekecil ini mau main sumpah. Lain kali engkau tak boleh berkata begitu, tahu? Iya kak, jawabnya Takzim. Betul mengerti, iya kak. Lain kali tak kau ulangi begitu lagi. Tidak kak, betul tidak. Saaman berdiam diri. Diperiksa semua buku tulis Hasan dengan teliti. Kemudian ia tersenyum senang dan berkata, engkau anak baik, terima kasih kak. Tapi tadi memang bukan salahku, kata Hasan meneruskan belajaannya. Anak-anak mengajak main peperangan-perangan. 20 anak, banyaknya dibagi 10. Aku suruh mereka jadi komandan Nica, tapi aku tak suka. Aku tak mau kalau jadi komandan Nica. Dan aku bilang juga pada mereka, aku tak suka. Aku mau kalau jadikan komandan gerilya. Saaman tersenyum menyang. Mengapa aku mau jadikan komandan Nica? Mengapa Kak Imin jadi komandan gerilya dan Kak Maman jadi prajurit gerilya? Dan aku mau jadi gerilya juga. Mengapa aku jadikan komandan Nica? Tidak adil, bukan kak? Tidak adil, bukan? Dan Saaman hanya menjawab dengan tertawanya. Tapi mereka menolak. Mereka semua ingin kok jadi komandan gerilya. Cuma satu yang mau jadi komandan Nica, anaknya Mr. P dari La Antrifali. Lantas aku mengalah, aku pergi. Tapi aku diburu-buru dan dimaki-maki mereka. Dan mereka bilang, pengecut, pengecut. Dan kami pun berkelahi. Hebat sekali perkelahan itu. Hanya Pak Guru saja yang bisa memisah. Sekali lagi Saaman tersenyum mendengar pembelaan adiknya itu. Dicubitnya pipi Hasan dan berkata, sayang, inginkah engkau jadi jenderal Hasan? Suka sekali kak, suka sekali. Tapi aku tak mau jadi jenderal Nica dan naik kuda segala. Kuda yang tinggi dan coklat muda. Pakai uniform coklat, pakai laser pula. Aduh, alangkah senang. Pakai pistol dua samping. Bolehkah aku jadi jenderal? Mengapa tidak? Asal engkau pandai, asal engkau berani, asal engkau punya pendirian, asal engkau sehat. Nanti kalau engkau sudah besar, engkaunya berpuluh-puluh ribu opsi dan prajurit, asal engkau jujur juga. Tentu Hasan, kalau engkau tak jujur, dosamu banyak. Dan kalau dosamu banyak, engkau takut mati, engkau takut luka, engkau jadi takut berperang. Asal berpikir kemudian berkata, mengapa Kak Aman tak mau jadi jenderal? Aku sudah senang jadi tungkak banyak. Asal engkau semua bisa terus makan dan belajar dan sehat. Biarlah Kak Aman bekerja berat asal engkau semua Hasan, Mimi dan Imah betul-betul belajar. Mengertikah engkau Hasan? Hasan merungut oleh berpikir. Iya kak, katanya kemudian kak. Iya, barangkali Kak Imin sudah jadi jenderal sekarang. Saaman tertawa. Tidak, katanya. Kapan ia sudah besar? Tapi dia masih terlalu muda. Baru 22. Ia harus lebih tua lagi dari seragam musuh yang mau menjajah. Kak Imin dan Kak Maman kan begitu juga. Ya, tapi mereka masih muda dan lagi mereka harus berperang 4 tahun. Untuk jadi jenderal, orang